Jadi kita nggak perlu belanja pengadaan barang dulu, kita cukup mensplit apa yang sudah kita punya di rumah. Tumbuh tuna 1, 2, 3, 4. Jadi sekarang ada 6 bulb, bahkan 7 ya, 7. Ini bahkan kita bisa pisahkan lagi kalau misalnya kita ingin mau menjualnya dengan harga yang lebih murah lagi. Ini kalau satu pot ini kita jual 100.000 ya. Itu rumpun yang tadi itu sekitar harga 200.000 katakanlah. Itu kita jadikan 8. Kemudian satu rumpunnya di harga 60.000 sampai 85.000, itu kan sangat menguntungkan sekali ya. Assalamualaikum Sobat Gelis, bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Kali ini kita akan membagikan tips-tips untuk berjualan bagi mereka yang memulai. Mari kita simak dengan seksama ya. Tips pertama, jual anggrek apa saja yang ada di kebun kita ya Sobat Gelis. Ya, untuk mulai berjualan baiknya itu kita menggunakan atau menjual belikan anggrek yang sudah kita punya dulu ya Bun. Jadi kita nggak perlu belanja pengadaan barang dulu, kita cukup mensplit apa yang sudah kita punya di rumah. Misalnya ini di gelis anggrek itu kita dulu punya Cattleya mantini. Ini sudah ditanam sejak lama. Kemudian setiap ini tumbuh tunas itu kita bisa split, kita bisa potong, kita bisa pisahkan dengan indukannya. Kemudian kita tempelkan pada media di pot atau di pakis. Itu sudah bisa untuk kita jual. Jadi untuk memulai bisnis anggrek, usaha anggrek itu kita tidak perlu muluk-muluk dulu untuk kulakan yang banyak. Kita bisa menggunakan anggrek-anggrek yang sudah kita punya, yang nempel di pohon atau di pot. Itu kita pisahkan dan kemudian itu bisa kita jual setelah hidup ya. Nah, ini contohnya yang sudah kita pisahkan dari indukannya, sudah jadi pot. Ini awalnya dulu cuman 2 batang ya Sobat Gelis. Nah, kemudian ini kita rawat, ternyata tumbuh keki, tumbuh tunas. Tumbuh tunas 1, 2, 3, 4. Jadi sekarang ada 6 bulb, bahkan 7 ya, 7. Ini bahkan kita bisa pisahkan lagi kalau misalnya kita ingin mau menjualnya dengan harga yang lebih murah lagi. Ini kalau satu pot ini kita jual 100.000 ya, isinya 7 pot ini, sehingga sangat menguntungkan sekali dan tidak perlu kita mencari kulak dengan harga yang mahal dan itu spekulasi yang tinggi. Cukup kita menjual apa yang sudah kita punya dulu, tetapi dengan metode pemisahan atau split, sehingga koleksi kita itu tidak berkurang, masih ada yang bisa kita jadikan koleksi di rumah dan sebagiannya lagi kita bisa jual. Nah, ini juga ada koleksi yang tempel di pohon yang punya gelis anggrek. Ini kita tanam di pohon samping dapur umum nih, sedang masak air ya. Hasil panen pisang ada juga ini. Oke, lanjut ya. Ini ada apilum, anggrek tirai dan beberapa jenis anggrek hibrid yang kita tempelkan di pohon ini. Ini juga bisa jadi poin keuntungan ya. Misalnya ini kita bisa split anggrek tirainya ini 1, 2, 3 batang, kemudian kita tempelkan di pakis sendiri. Itu bisa jadi harga jual sekitar 20.000 sampai 35.000. Oh ya, ini juga ada anakannya juga ya. Ini namanya keki juga. Nah, anakannya ini contoh bunganya anggrek tirai itu seperti ini. Nah, pas kebetulan juga sedang berbunga. Ini juga bisa kita jual setelah kita pisahkan dari indukannya. Ini anak-anakannya, ini ada 1, 2, nih 3, 4, 5, hanya lebih dari 5 ya. Itu kalau kita jual anakannya yang kecil seperti ini sekitar 10.000 sampai 25.000.
Nah, ini bagi sobat gelis anggrek yang punya pohon anggrek tirai apilum ini bisa jadi lahan untuk penghasilan juga ya sobat aglis. Oke, ini contohnya yang sudah kita split ya sobat gelis. Ini yang agak besar, ini kita biasa harganya antara 25 sampai 35.000. Yang kecil ini itu sekitar seharganya 10.000 sampai 25.000. Sehingga kalau kita punya anggrek tirai semacam ini bisa jadi lahan untuk penambahan penghasilan kita ya sobat gelis. Ya, maka dari itu kalau kita punya pohon-pohon yang agak gede seperti ini, bisa kita tempelin anggrek-anggrek yang itu relatif lebih mudah untuk hidup ketika ditempelkan di pohon ya sobat gelis. Ini ketika kita tempelkan di pohon itu relatif lebih mudah adaptasi dan tinggal kita pupuk saja, nanti suatu saat akan menjadi lahan untuk kita mendapatkan pundi-pundi juga. Ya, seperti ini juga ini pohon palem merah. Itu kita tempelin anggrek-anggrek untuk suatu saat bisa kita panen ya. Ya, meskipun tidak begitu terawat ini tidak apa-apa. Yang penting pohonnya hidup dan bisa tumbuh dan terus mengeluarkan anak-anaknya. Tips kedua, fokus pada penjualan anggrek jenis Dendrobium untuk mengawali jualan ya. Ya, tips selanjutnya itu adalah kalau kita sudah punya uang untuk pula untuk membeli barang dagangan ya, sebaiknya kita memilih jenis anggrek yang Dendrobium ya sobat gelis. Kenapa Dendrobium? Karena ketika kita membelinya dari seedling seperti ini seharga 15.000 yang bulat ya, kalau yang keriting itu 25, 50, bahkan yang sultan itu bisa sampai 150.000. Itu ketika kita beli dari kecil itu kemudian kita rawat jadi remaja seperti ini, batangnya itu jadi lebih banyak. Bahkan di usia remaja yang seperti ini itu bisa kita split lagi 1 jadi 2. Sehingga itu namanya adalah tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh itu bertambahnya besar suatu makhluk hidup, sedangkan berkembang itu bertambah jumlahnya ya, dari cuman bulbnya ada 3, ini jadi berapa ini? Jadi 6. Bisa kita split. Nah, kalau sudah dewasa bunga seperti ini, bahkan bulbnya bisa lebih dari 6 ya, bisa sampai 10, bahkan rata-rata itu bisa 8 atau bisa lebih kurang juga tergantung perawatannya. Ini bisa kita jadikan 3 plant ukuran dewasa, bahkan jadi 4 kalau berani. Bahkan kalau yang ekstrim itu bisa 1 bulb saja itu sudah bisa jadi satu rumpun, nanti nambah anak-anaknya. Bahkan ini juga lihat ya sobat gelis, ada mulai tambah keki juga, ini bisa jadi nambah penghasilan juga di kemudian hari. Nah, ini penampakannya dari seedling, usia remaja dan dewasa. Nah, sedangkan anggrek bulan yuk kita lihat perbandingannya. Ini kalau anggrek bulan ya sobat gelis, itu kita coba lihat ini dari aklimatisasi botol, dari aklim ya, dari pecah botol, ukuran seedling, terus ini ukuran seedling yang agak besar. Ini hanya satu plant aja, kalau udah gede juga 1 plant. Ini usia remaja. Nah, usia remaja ini hanya juga 1 plant juga ya, usia remaja. Ini usia dewasa pun juga masih hanya 1 plant, sehingga kita tidak bisa memisahkan, menyeplit, memperbanyak dengan cara split seperti yang bisa kita lakukan di anggrek dengan jenis Dendrobium. Ya, kalau kita jualan anggrek bulan itu untuk pemula itu agak riskan ya, tidak begitu banyak menguntungkan, kecuali kalau kita sudah main kelas besar. Ya, berikutnya yaitu senantiasa selalu beli anggrek yang rumpun yang bisa di-split jadi banyak, itu sangat menguntungkan.
Oke, tips yang selanjutnya adalah kita bisa beli yang rumpun-rumpun ya sobat gelis. Beli yang rumpun-rumpun. Ini plant Cattleya. Itu Cattleya itu seperti juga Dendrobium, dia bisa menumbuhkan anak, menumbuhkan bulb-bulb baru, sehingga bisa kita perbanyak dengan cara split anakannya. Nah, ini adalah Cattleya. Cattleya itu salah satu jenis genus ya. Itu bisa kita beli yang rumpun-rumpun seperti ini. Kalau ingin lebih murah adalah yang pasca bunga, karena pada akhirnya juga akan kita split, sehingga pasca bunga ini lebih murah kita kulaknya, dan kita bisa split jadi berbagai macam plant. Nanti kita bisa lihat ya contoh splitnya seperti apa, bisa 1 sampai 2 batang. Nah, ini adalah contoh dari hasil splitnya dari anggrek Cattleya tadi ya. Itu kita dapatkan berapa ini? 8 rumpun ya setelah kita pisahkan. Ini dari plant yang berbeda dari tadi, tapi rumpunnya hampir sama. Itu bisa kita pisahkan 2 sampai 3 blub ya. Nih, ini ada 1 2 3 ada anaknya, ini 1 2 3. Ini 1 2 3 juga. Meskipun batang gundul seperti ini ya sobat gelis, ini masih bisa diharapkan dia hidup. Nanti ada keki yang muncul dan menjadi satu rumpun baru. Nah, ini sangat menguntungkan sekali kalau dari satu plant ya, satu rumpun tadi kita bisa pecah jadi 8 rumpun itu. Misalkan kita beli satu rumpun yang tadi itu sekitar harga 200.000 katakanlah. Itu kita jadikan 8. Kemudian satu rumpunnya di harga 60.000 sampai 85.000, itu kan sangat menguntungkan sekali ya. Jadi ini menjadi solusi kita untuk kulaknya itu yang rumpun-rumpun. Memang harganya lebih merogoh kocek daripada kita beli seedling, cuman hasilnya akan jauh lebih banyak. Oke, tips terakhir di video kali ini yaitu kasih papan nama pada toko anggrek kita ya, supaya orang ngerti. Oke, tips terakhirnya adalah kita memasang pamflet ini jual anggrek ya, agar orang-orang itu pada tahu. Meskipun koleksi kita masih sedikit, itu berani saja, tidak masalah, yang penting pede aja ya. Terus kita bisa tempelkan anggrek-anggrek di depan rumah kita yang murah-murah saja. Ya, papan nama ini berfungsi agar para konsumen kita tahu, yang pertama ya, yang kedua agar ya teman-teman kita yang akrab, saudara-saudara kita itu tidak asal minta anggrek-anggrek kita ya. Ya, seringkali kita nggak enakan ketika ada saudara, teman kita yang meminta anggrek kita, terus kita nggak enakan. Nah, kalau misalnya kita punya banyak dan itu mereka minta ininya, kekinya saja, kan kita enak saja untuk memberikan. Tetapi gimana kalau itu menyangkut tentang anggrek yang menjadi koleksi kesayangan kita, kan kadang berat sekali untuk melepaskannya dan kita nggak enak untuk menolaknya. Ya, jadi kalau kita bisa jual anggrek, kita bisa menambah uang jajan kita, menambah pendapatan kita, bisa menambah penghasilan kita. Dan kalau misalnya ada saudara kita yang ingin kita berikan hadiah, itu kita bisa mengatur. Bukan orang lain ketika ingin meminta, kita nggak enak, tetapi karena orang lain sudah tahu kita berjualan, maka orang segan untuk meminta. Nah, misalnya ada saudara-saudara kita atau teman kita yang sangat akrab dengan kita, ya kita bisa dengan enteng ya memberikan anggrek-anggrek yang sekiranya cocok untuk diberikan kepadanya. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat, semoga menambah semangat kita, semoga menambah wawasan kita, semoga menambah isi dompet kita ya. Jangan sampai anggrek itu hanya menjadi hobi yang berisi negatif. Kalau bisa, anggrek itu adalah sebuah hobi yang positif, bisa menambah semangat kita menjalani hidup. Syukur-syukur bisa
menambah isi kantong kita. Ya oke, selamat untuk memulai bisnis anggrek ini bagi ibu-ibu yang memulai, dan semangat untuk mencoba tips-tips yang kita berikan, yang kita pelajari bersama dalam video kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.